يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. Di dalam Al-Quran Al-Karim, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, surah Al-Hujurat ayat ke-13, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Di mana letak takwa? Dalam dada. Letak takwa letaknya di sini. Dan yang mengatakan di dalam dada itu Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, sambil menunjuk ke dada beliau 3 kali, beliau mengatakan at-taqwa hahuna. Takwa itu letaknya di sini. At-taqwa hahuna. Takwa itu letaknya di sini. At-taqwa hahuna. Takwa itu letaknya di sini dalam dada. Maka bagaimana mungkin kita yakin kita lebih baik daripada dia? Takarannya apa? Takaran kemuliaan di sisi Allah adalah takwa. Apakah yakin kita takwa kita lebih daripada takwa saudara kita itu? Kita belum tahu. Maka orang yang yakin bahwa dirinya lebih baik daripada orang lain terperangkap dalam jebakan iblis dan bala tentaranya. Kenapa? Karena dia telah mengklaim sesuatu yang dia tidak ada ilmu di dalamnya. Huwa a'lamu bimanittaqa, yang ada dalam Al-Quran surat An-Najm ayat 32 tadi. Hanya Allah yang tahu siapa yang paling bertakwa. Semua kita yang hadir di majelis ini punya kesempatan yang sama menjadi yang terbaik. Tidaklah seorang ustadz yang berdiri atau yang duduk di podium memberikan ceramah itu sudah pasti dia yang terbaik. Enggak. Semua kita tanpa terkecuali yang hadir di majelis ini punya kesempatan yang sama untuk menjadi yang terbaik. Siapa dia? Allahu a'lam. Kenapa? Huwa a'lamu bimanittaqa. Dia yang paling tahu siapa yang paling bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa, dan Allah yang satu-satunya yang bisa menilai kadar takwa di hati setiap hambanya. Mungkin kalau saya mengatakan saya lebih banyak hafal Al-Quran daripada bapak dan ibu, saya lebih banyak hafal hadis dari bapak dan ibu karena saya lebih dulu mempelajari dan menghafalnya, mungkin hanya sekedar hafalan, takwa bukan hafalan. Maka yang terbaik kita tidak tahu. Dan masing-masing kita tanpa terkecuali punya kesempatan yang sama untuk menjadi yang terbaik di antara semua kita yang hadir di sini. Kesempatan itu sama diberikan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan tidak ada hal yang bisa dengannya kita gunakan si A lebih baik daripada si B, si C lebih baik daripada si X lebih baik daripada si M dan yang lainnya. Nggak ada. Satu-satunya yang bisa melakukan itu adalah yang maha tahu isi hati. Siapa? Allah. Tentu kita berharap mudah-mudahan kita di antara yang terbaik. Namun memastikan tidak ada. Hanya Allah yang tahu. Baru akan ketahuan nanti siapa yang sebenarnya paling mulia apabila sudah masuk surga. Apabila derajatnya di atas kita, berarti takwanya lebih baik daripada kita. Karena surga darajat, surga berjenjang-jenjang. Semakin baik takwa seseorang di dunia, maka semakin baik jenjangnya dan tempatnya semakin tinggi tempatnya di surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apabila dia di atas kita tempatnya, maka ketahuilah bahwa di situ kita baru tahu dia lebih mulia daripada kita. Dan apabila ada saudara kita di bawah kita, maka penduduk surga tahu bahwa dia lebih mulia daripada saudaranya itu. Karena saudaranya itu mendapat derajat di bawahnya, dan derajat paling bawah dari surga Allah Tabaraka wa Ta'ala kekayaannya dunia dan seisinya kali 10.
Begitu yang ada di dalam hadis-hadis Nabi SAW. Derajat paling rendah di surga Allah, kekayaan yang dimiliki oleh orang yang punya derajat paling rendah di surga Allah, dunia dan seisinya kali berapa? Kali 10. Maka siapapun yang sampai ke surga Allah, dia pasti merasa dirinya kaya luar biasa. Walaupun dia adalah lelaki yang paling terakhir masuk surga dan paling mendapatkan fasilitas paling minim di surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Namun apabila ada orang di atasnya, maka di atasnya nikmat lebih mulia karena di dunia lebih takwa daripada orang tersebut. Kembali kepada yang tadi. Agama bukanlah untuk menuding orang lain, agama bukanlah untuk menilai si anu di bawah saya, si anu lebih buruk, lebih jelek daripada saya lebih baik daripada dia. Tidak. Adapun amar ma'ruf nahi mungkar murni adalah untuk menyampaikan agama Allah, untuk mengajak manusia kembali ke jalan Allah, untuk mengajak manusia kembali kepada sunnah Rasulullah SAW, dan kewajiban bagi yang telah tahu sunnah Nabi SAW menyampaikannya sebagaimana yang dia tahu dan tidak boleh disembunyi-sembunyikan. Wa idh akhadna mitsaqal ladina utul kitab latubayyinunnahu linnasi wa la taktumuna. Kami telah mengambil janji dari orang-orang yang kami berikan kepada mereka kitab. Latubayyinunnahu linnas. Hendaklah kalian benar-benar terangkan ilmu itu kepada manusia. Wa la taktumuna. Jangan kalian sembunyi-sembunyikan. Wala taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Jangan kalian sembunyikan kebenaran. Apabila kalian telah mengetahui kebenaran itu, perintahnya adalah sampaikan, dakwahkan, ajak manusia kepada kebenaran yang telah sampai kepada kalian, bukan menilai amal orang lain. Sehingga kita kemudian menyombongkan diri. Imam Abdullah bin Mubarak menyebutkan bahwa ilmu ini inna lil ilmi naf'un ka naf'il mal. Sesungguhnya ilmu ini memiliki hembusan bagikan hembusan harta. Maksudnya dia bisa membawa kepada kesombongan. Sebagaimana harta bisa membawa apa? Kepada kesombongan. Maka orang semakin berilmu harusnya semakin tawadhu. Harusnya, karena ilmu mengajak dia, dan ilmu di dalam agama Allah perintah semuanya kepada antawadhu. Tawadhulah kalian kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tawadhulah kepada manusia untuk mengharapkan ridho Allah, bukan untuk menyombongkan diri. Semua ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran tentang kesombongan adalah kehancuran. Maka beragama adalah untuk perbaikan terhadap apa yang ada dalam diri kita. Seperti yang tadi anak katakan, Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat, semua kita tanpa terkecuali punya kelebihan insya Allah. Namun kita juga harus tahu bahwa kita juga punya apa? Kekurangan. Dan agama Allah turunkan agar kita tahu mana kekurangan kita untuk kita perbaiki. Coba lihat. Adakah orang yang rajin ke masjid lebih daripada kita? Ada atau tidak? Adakah orang yang membaca Al-Quran lebih rajin daripada kita? Adakah orang yang bersedekah lebih banyak daripada kita? Adakah orang yang berpuasa lebih baik dan lebih banyak daripada puasa, lebih rajin daripada puasa kita? Adakah orang yang tahajud lebih rajin daripada tahajud kita? Adakah orang yang sabarnya lebih baik daripada sabar kita? Adakah orang yang pemaafnya lebih pemaaf daripada kita? Ada atau tidak? Semua itu mengarahkan bahwa kita masih kurang. Masih banyak orang lain yang lebih daripada kita. Asal kita masuk masjid, pasti kita temukan fulan, si anu, selalu lebih dahulu ke masjid daripada saya. Itu menunjukkan kita masih kurang. Masih ada orang-orang yang lebih baik daripada kita. Apabila kita mendengarkan kisah orang yang ada di sekitar kita, bukan generasi zaman dahulu. Ada orang yang puasanya lebih baik daripada kita. Saya mengetahui orang yang puasa Nabi Daud sudah lebih daripada 10 tahun. Ada juga yang sudah lebih daripada 3 tahun. Apabila kita lihat puasanya, kita malu. Gak ada apa-apanya puasa saya dibanding puasanya dia. Ini menunjukkan kekurangan. Belum lagi yang lainnya daripada kesalahan-kesalahan kita. Yang kita masih belum bisa untuk full, benar-benar berhenti daripadanya. Ini menunjukkan bahwa
Masih banyak hal yang harus diurus dari diri kita untuk diperbaiki. Adapun dakwah bukan untuk menilai orang, bukan untuk mengatakan saya lebih baik, akan tetapi murni untuk sama-sama mengajak manusia ke jalan Allah yang sudah kita ketahui jalan Allah itu, dan mengajak manusia kepada sunnah Rasulullah SAW yang telah kita ketahui sunnah Rasulullah SAW yang jelas tersebut. Bukan untuk menilai manusia, bukan untuk mengklaim amal manusia, bukan juga untuk petantang-petenteng di hadapan manusia dan memberikan penilaian-penilaian terhadap amal mereka. Ayo ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, saudaraku, saudariku, alaikum anfusakum, pedulikan diri sendiri. Siapapun yang sesat tidak akan memberikan mudarat, siapapun dia, walau orang yang terdekat dengan kita, tak ada lagi lebih dekat dari hubungan ayah dan anak. La yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Dan urusan dia akhirat masing-masing. Ke surga masing-masing. Setelah masing-masing masuk surga baru bertemu. Hal yang sama ke neraka pun masing-masing. Dengan amalan masing-masing. Maka pedulikan diri sendiri. Jaga diri sendiri daripada neraka Allah subhanahu wa ta'ala sebelum menjaga orang lain. Dan apabila Allah tabaraka wa ta'ala telah memberikan kepada kita ilmu, gunakan ilmu itu bukan untuk menilai orang, bukan untuk mengklaim orang, akan tetapi untuk memberikan kasih sayang dengan nasihat. Menasehati dengan kasih sayang. Kemudian semua itu juga untuk menegakkan agama Allah yang telah diwajibkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala kepada orang-orang yang diberikan ilmu oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Ayo, masih banyak yang harus kita perbaiki dari diri kita. Egois kita mungkin masih tinggi, emosi kita mungkin masih tinggi, maksiat mata kita mungkin masih banyak, maksiat lisan kita masih banyak, malasnya kita beribadah mungkin masih menumpuk yang harus kita perbaiki, malasnya kita menjalin ukhuwah, silaturahim juga mungkin masih harus diperbaiki. Masih banyak PR kita untuk ngurus diri masing-masing. Seperti yang anak katakan tadi, sampai akhir hayat kita urus diri kita belum kelar-kelar. Lalu untuk apa kita gunakan waktu untuk ngurus orang lain sehingga datang kesombongan, sehingga dengannya datang sifat iblisiyah. Sifat yang dia adalah awalnya diproklamirkan oleh iblis, ana khairum minhu, saya lebih baik daripada dia. Nggak boleh, hanya Allah yang tahu siapa yang lebih baik. Huwa a'lamu bimanittaqa.